Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 7173520062. Sekarang saya sedang mengikuti mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai action control atau pengendalian tindakan. Yang mana pengendalian tindakan itu berbentuk pengendalian yang langsung mempengaruhi tindak berlaku oleh karyawan itu sendiri, di mana untuk memastikan tindakan sesuai dengan diinginkan oleh organisasi dan sesuai dengan porsi karyawan itu sendiri. Nah, dengan melakukan pengendalian tindakan ini, pengendalian tindakan lebih bersifat preventif, yaitu pencegahan hal-hal yang tidak perlu terjadi. Pengendalian tindakan ini berguna dan efektif apabila manajer tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Nah, biasanya pengendalian tindakan ini berada pada bagian pabrik karena para manajer di sana bisa melakukan pengendalian kepada karyawan sesuai dengan pola dan rutinitas karyawan itu tersendiri. Nah, biasanya pengendalian tindakan ini terdiri dari 4 dasar. Yang pertama itu ada pembatasan perilaku, yang mana pembatasan perilaku ini lebih ke ada yang bersifat administratif dan fisik. Nah, biasanya yang bersifat fisik itu di mana pembatasan karyawan untuk diberikan kunci atau password. Nah, untuk misalnya pembatasan administratif itu biasanya lebih ke pembatasan wewenang dan rutinitas kerja yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, biasanya pembatasan administratif itu dilakukan melalui sistem prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau telah dilakukan atau telah ditetapkan oleh instansi pemerintah tersendiri, atau juga bisa sudah ditetapkan melalui SK atau surat keterangan. Lalu yang kedua ada preview pratindak. Ya, ini merupakan suatu hal yang dilakukan saat proses perencanaan dan penganggaran. Dan preview ini dengan rencana tindakan kemudian disetujui atau tidak disetujui rencana tersebut. Nah, bentuk preview tindakannya itu bisa formal maupun informal. Di mana yang bentuk formal itu biasanya dilakukan melalui proposal, rencana kerja yang sudah biasanya telah direncanakan terlebih dahulu menggunakan proposal-proposal. Sedangkan kalau misalnya yang informal itu biasanya hanya dibicarakan melalui via bertemu secara langsung atau mungkin via media atau mungkin telegram atau sebagainya, dan itu tidak bersifat formal, harus membuat proposal dan sebagainya. Ini lebih ke bersifat informal. Lalu selanjutnya yang ketiga ada beberapa hal yang diperlukan akuntabilitas tindakan dan implementasi akuntabilitas tindakan. Yang pertama itu mendefinisikan tindakan yang diterima atau tidak, mengomunikasikan kepada karyawan, lalu mengamati dan melacak apa yang terjadi, dan serta memberikan penghargaan atas tindakan yang baik dan memberi hukuman pada tindakan yang salah atau yang buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada pencadangan. Pencadangan ini adalah suatu langkah menyediakan petugas atau juga peralatan yang lebih yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang mana ini bertujuan untuk melakukan hal-hal atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya perusahaan itu kekurangan petugas karena petugasnya sakit, atau mungkin perusahaan kehilangan beberapa peralatan dikarenakan mungkin atau kebakaran atau hal-hal yang seperti lainnya. Maka dengan melakukan pencadangan, perusahaan bisa menutupi apa kekurangan yang telah dialami pada saat itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pengendalian tindakan dan permasalahan pengendalian. Seperti kita lihat nanti saya akan menyediakan tabel di sini. Kita bisa lihat tabel di atas di mana dapat dilihat pembatasan perilaku segala efektivitas dapat mengeliminasi masalah motivasional. Karyawan-karyawan yang mungkin tergoda untuk melakukan perilaku-perilaku yang diinginkan dapat dicegah dari hal-hal tersebut. Yang pertama nih kita lihat ada preview tindakan. Dapat menyelesaikan keseluruhan masalah pengendalian karena hal tersebut sering melibatkan komunikasi kepada karyawan tentang apa yang diinginkannya. Lanjut kita lihat ada akuntabilitas tindakan, juga dapat menyelesaikan keseluruhan masalah pengendalian atau prestatif-prestatif dari tindakan-tindakan yang diinginkan, di mana dapat membantu pimpinan mengurangi tipe-tipe keterbatasan personalia yang berhubungan dengan keahlian atau pengalaman yang tidak mencukupi dan memberi imbalan atau hukuman untuk membantu menyediakan motivasinya. Selanjutnya ada redundansi secara relatif terbatas dan penggunaannya.
Redundansi dapat menjadi efektif dalam membantu menyelesaikan tugas tertentu jika ada beberapa keraguan, di mana karyawan yang ditugaskan pada tugas tersebut termotivasi untuk melakukan secara memuaskan ataupun mampu melakukannya. Dan yang terakhir tentang pembahasan saya itu mengenai pencegahan dan deteksi ya. Pengendalian tindakan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya sebagai pencegahan atau deteksi perilaku yang diinginkan. Perbedaan ini penting karena pengendalian yang dapat mencegah yang tidak diinginkan apabila efektif akan menjadi bentuk pengendalian terkuat karena biaya atas perilaku yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Pengendalian jenis deteksi berbeda dengan jenis pencegahan karena diaplikasikan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Pengendalian ini dapat dikatakan efektif jika tepat waktu sehingga dapat menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dan koreksi atas efek dari perilaku tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Dan terima kasih kepada Mem Esa yang mau menonton video saya, dan terima kasih buat Mem Esa yang selalu mengatakan bahwa semua mahasiswa akan menjadi CEO yang muda, karena doa Mem Esa akan menjadi doa yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.